Halo Brother Merah Putih, selamat datang di channel gua, channel KR Kreatif. Nah, di video kali ini gua akan membahas tentang kisah seorang diktator dari Jerman, yaitu Adolf Hitler. Nah, Adolf Hitler ini adalah seorang diktator yang sangat ditakuti di dunia karena kekejamannya, brother. Ya, yang pasti kalian sudah tahu semua ya tentang Adolf Hitler ini. Nah, seperti yang kita tahu semua, Perang Dunia Kedua ini adalah perang yang tercatat terbesar dalam sepanjang peradaban manusia, brother. Karena melibatkan banyak sekali negara dan juga banyak sekali korban jiwa. Yang sekitar 67 juta jiwa dari tanggal 1 September 1939 sampai tanggal 2 September 1945 menjadi korbannya, brother. Dan salah satu negara yang menjadi tokoh utama atau kontribusi terbesar dalam Perang Dunia Kedua ini adalah Jerman, brother, yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, Adolf Hitler ini seorang yang mempunyai ideologi yang sangat kuat dan dia tidak ingin negaranya diduduki atau dikuasai oleh negara lain. Maka dari itu dia menyerang negara-negara lain agar negaranya tidak diganggu, brother. Nah, sebelum kita masuk ke cerita Perang Dunia Kedua, ya alangkah baiknya kita akan ceritakan tentang latar belakangnya si Adolf Hitler dulu ini, brother ya. Nah, Adolf Hitler ini mempunyai nama asli Adolphus Hitler. Dia lahir tanggal 20 April tahun 1889. Beliau adalah anak dari pasangan Alois Hitler dan juga Clara Porsche. Nah, jadi si Hitler ini adalah anak keempat dari 6 bersaudara, yaitu Gustav, Ida, Otto, Hitler, Edmund, dan Paula. Nah, tapi dari 3 kakaknya Hitler ini sayangnya mereka meninggal dunia pada saat mereka masih bayi, brother. Namun Paula, Edmund, dan Hitler mereka masih bertahan sampai mereka dewasa, brother. Nah, saat Hitler berusia 3 tahun, keluarga mereka berpindah ke Passau, yaitu sebuah daerah di Jerman. Di sana Hitler mempelajari dialek Bayern Hilir pada tahun 1894, brother. Lalu keluarga mereka berpindah tempat lagi ke Leonding pada Juni tahun 1895, brother. Nah, Hitler bersekolah di kota Wesselheim dan pada saat itu Hitler mulai suka mempelajari tentang Perang Dunia karena dia menemukan buku bergambar yang milik ayahnya tentang perang Prancis-Prusia, brother. Nah, perpindahan mereka ke Harvard merupakan awal mula konflik antara Hitler dan ayahnya yang intens akibat Hitler ini menolak mematuhi peraturan yang ketat dari sekolahnya, brother. Nah, pada tahun 1897 usaha pertanian ayahnya Hitler di Harvard itu gagal total, brother, karena itulah yang membuat mereka harus pindah ke Lamberts. Pada saat itu Hitler yang masih berusia 8 tahun aktif mengikuti les bernyanyi dengan paduan suara gereja dan bahkan sempat mempertimbangkan diri untuk menjadi pendeta nih, brother. Wah, ya si Hitler ini ternyata waktu masa kecilnya dia sangat dekat sekali dengan agama, brother. Karena dia ingin mempertimbangkan dirinya untuk menjadi pendeta nih, brother. Tapi pada tahun 1898 keluarga mereka pindah lagi permanen ke Leonding untuk mencari kehidupan yang baru, brother. Sekarang kita bahas tentang Perang Dunia dulu ya, brother. Jadi pada saat Perang Dunia Pertama pecah, Hitler adalah seorang penduduk Munich dan dengan sukarela ia berdinas di Angkatan Darat Bayern sebagai warga negara Austria, ditempatkan di Resimen 1 Infanteri Cadangan Bayern 16. Dan beliau ini adalah kelompok Resimen ke-1, brother. Hitler berperan sebagai pengirim surat di Front Barat di Prancis dan Belgia. Dan Adolf Hitler juga pernah terlibat dalam pertempuran Ypres pertama, pertempuran Somme, pertempuran Arras, dan juga pertempuran Passchendaele. Oke, sekarang kita sambung dengan Perang Dunia Kedua yang sangat berkaitan erat dengan Adolf Hitler. Jadi Perang Dunia Kedua ini yang biasa kita singkat menjadi PD2 adalah sebuah perang global yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945, brother.
Perang ini juga melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk kekuatan besar yang pada akhirnya membentuklah sebuah aliansi militer yang saling berpertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina, dan Amerika. Sedangkan blok Poros yaitu Jerman, Jepang, dan Italia, berada. Nah, perang ini juga merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer, berada. Dan dalam keadaan perang total ini, negara-negara besar itu memaksimalkan seluruh kemampuannya, yaitu kemampuan ekonomi, industri, dan juga kemampuan perang ilmiahnya demi keberlangsungan kekuatan mereka dalam Perang Dunia Kedua ini, berada. Sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan juga sumber daya militer, berada. Dan ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan, berada. Jadi perang ini adalah perang yang memakan banyak sekali korban jiwa, ya sekitar 50 juta sampai 70 juta jiwa menjadi korban dalam Perang Dunia Kedua ini, brother. Jadi jumlah kematian yang di Perang Dunia Kedua ini menjadikan Perang Dunia ini adalah perang yang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, brother. Nah, apa sih faktornya yang menjadikan Perang Dunia Kedua ini adalah perang yang paling mematikan? Nah, kan kita bahas, brother. Jadi setelah gua rangkum, faktornya itu ada dua, brother. Faktor umum dan juga faktor khusus. Nah, faktor umum ini gua rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, negara maju saling berkompetisi satu sama lain untuk menguatkan pangkalan militer dan senjatanya, brother. Dan yang kedua, adanya politik aliansi yang menyebabkan lahirnya 2 blok besar. Dan yang ketiga adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia, brother. Dan juga selanjutnya adalah faktor khusus yang gua rangkum menjadi 3 poin juga nih, brother. Jadi pada tanggal 1 September 1939, Jerman melakukan penyerbuan ke kota Danzig, Polandia. Dan Polandia sendiri merupakan negara yang diawasi oleh LBB. Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena penduduknya merupakan bangsa Jerman. Tetapi Polandia lantas menolaknya, brother. Yang kedua adalah pada tanggal 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB terutama Inggris dan Perancis mengumumkan perang kepada Jerman dan aliansi-aliansinya, brother. Yang ketiga adalah pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii, brother. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang si Adolf Hitler ini. Jadi dia ini selain terkenal dengan kekejamannya, Hitler juga ternyata mempunyai banyak prestasi nih, brother, yang diantaranya adalah yang pertama, pada tanggal 4 Agustus 1918, Hitler menerima penghargaan salib besi kelas pertama, brother. Dan yang kedua, pada tahun 1914, di atas keberaniannya, dia diberi penghargaan salib besi kedua, brother. Wah, jadi banyak juga nih penghargaan salib besinya ya, brother. Nah, yang ketiga, pada tanggal 30 Januari 1933, Hitler menjadi kanselir di DNVP Nazi, yaitu Partai Rakyat Nasionalis Jerman. Dan yang keempat, pada tanggal 19 Agustus 1934, setelah Presiden von Hindenburg meninggal dunia, Hitler juga menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Jerman, brother. Nah, mengenai kematian Adolf Hitler yang banyak menuai kontroversi, diantaranya adalah pada tanggal 29 April 1945, Adolf Hitler ini menikah dengan Eva Braun di Berlin. Nah, 1 hari setelah mereka menikah, mereka memutuskan untuk bunuh diri di Führer Bunker Berlin, brother. Tapi setelah mereka mengetahui tentara merah Uni Soviet sudah berada di kota Berlin, mereka dibakar oleh tentara Nazi dengan sengaja, brother. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Hitler bunuh diri setelah menelan racun. Dan ada juga yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa diktator itu tewas bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke mulutnya, brother. Dan yang keempat, ada juga yang menyebutkan bahwa kemudian dia menembak kepalanya sendiri di bagian pelipis, brother. Nah, menurut kalian gimana nih, brother? Yang mana kira-kira yang menurut kalian benar, brother? Boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah ya, brother. Atau ada yang ingin kalian tambahkan
tentang kontroversi yang kalian tahu nih, boleh banget ditulis di kolom komentar, brother. Nah, gue juga mau disclaimer, untuk semua yang gue sampaikan itu adalah hasil dari rangkuman gue setelah membaca artikel-artikel di internet, yang setelah itu gue sampaikan dan gue ceritakan kepada kalian, brother. Oke, thanks brother udah nonton video gue. Jangan lupa video gue kalian share ke teman-teman kalian, dan juga semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga tekan tombol like bila kalian suka, dan juga tombol dislike bila kalian gak suka, brother.